Ya, secara garis besar bahwa 1, 2, 3 bulan kita nonton TV, jujur kami katakan bahwa kalau ingin lihat prestasi Jokowi silakan nonton TV-nya Pak Tommy. Prestasinya Prabowo nonton TV One dan seterusnya. Kita harus pelan-pelan sore hari ini untuk menjawab pertanyaan publik di Indonesia maupun di Asia Pasifik. So if you want to know more about Jokowi's progress, it is suggested to watch over Metro TV. And meanwhile, if you want to know more about the progress of Prabowo, you can follow TV One. This past 3 months since the elections, we can see the media coverage both from those two medias who are covered the two candidates for the presidency back in the July 2014 elections. Kita tidak bisa membayangkan kalau Khairul Tanjung juga terlibat di dalam pilpres barusan. Saya tidak akan berbicara panjang lebar. Dalam jurnalisme, dalam tekanan dan etik, kami akan berikan kesempatan satu persatu, mulai dari Pak Tommy saja untuk mengurai beberapa substansi keadaan atau merasa tertekan selama ini oleh Pak Surya atau gimana, tetapi ada kiat khusus. 5 menit Pak Tommy, silakan. Baik, terima kasih Pak Riki, Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman sekalian. Sebetulnya kalau kita berbicara mengenai independensi media, kita harus melihat sejak 1989. Jadi tidak bisa kita eliminir hanya melihat 2014. Kalau kita lihat sebelum 1989, sebetulnya tidak pernah ada persoalan dengan independensi media, terutama dalam persepsi penilaian masyarakat. Mengapa? Karena kalau kita lihat sejarah Indonesia, sejarah panjang Indonesia, kapan sih mulai pers di Indonesia itu hadir? Pers di Indonesia hadir itu 1903 ketika Raden Mas Tirto Adi Suryo membuat Medan Priayi. Ketika itu di zaman penjajahan Belanda, Tirto Suryo menegaskan bahwa media itu hadir untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Setelah itu sampai tahun 1989 tidak pernah ada persoalan dengan independensi di tengah masyarakat penilaian. Mengapa? Karena pemilik media itu semua latar belakangnya adalah para jurnalis. Persoalan muncul ketika 1989 muncul RCTI dan izin itu diberikan kepada keluarga Presiden Soeharto. Ketika itu orang ada pernah menduga bahwa kemudian setelah itu RCTI, SCTV, TVRI itu hanya dijadikan alat kepentingan kepanjangan dari pemilih. Tetapi kalau kita lihat kemudian perjalanan 1998, revolusi itu terjadi justru di 3 televisi itu. Nah, dalam bukunya Media dan Kekuasaan Pak Ishadi yang teman-teman harus baca, menurut saya disitulah diceritakan bagaimana yang namanya media itu tidak bisa kemudian disetir dan dijadikan alat kepentingan. Walaupun ketika itu Presiden Soeharto masih berkuasa, tetapi perlawanan itu ada di dalam seluruhnya RCTI, SCTV dan TV. Bahkan pada akhirnya ketiga TV itulah yang menjatuhkan Presiden Soeharto ketika kemudian apa yang terjadi pada bulan Mei 1998 itu diamplify oleh ketiga televisi. Nah, sekarang kemudian terjadi, sebetulnya tidak bisa terhindarkan karena sejak setelah 1989 dan terutama setelah reformasi, pemilik televisi itu adalah para industriawan. Ketika pemilik itu adalah industriawan, maka memang kepentingan dari media itu hanya dijadikan alat untuk atau dijadikan seperti menjadi industri. Dan fenomena ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Kalau kita lihat fenomena dunia, yang namanya Rupert Murdoch itu juga menjadi enemy dari semua orang. Karena kemudian menjadikan media itu sebagai kepentingan dari kelompok tertentu untuk kepentingan bisnis. Yang menjadi pertanyaan kita adalah, supaya tidak berpanjang-panjang, adalah bagaimana kemudian media mempertahankan independensi ini. Saya selalu mengatakan, yang namanya wartawan itu adalah panggilan hidup. Kita bekerja di media itu bukan cuma sekedar cari makan, tetapi kita berada di media untuk memperjuangkan apa yang menjadi keyakinan kita. Termasuk di Metro TV, boleh pemiliknya punya Surya Paloh, tetapi saya
dan teman-teman yang ada di Metro TV itu bukan tukang yang bisa disuruh-suruh. Pak Yakob, Pak Oyong selalu mengatakan wartawan itu vokasio, dan ketika dia menjadi vokasio sebagai sebuah panggilan hidup, wartawan itu memegang prinsip yang namanya prinsip jurnalistik dan kode etik. Itulah yang menjadi pegangan kita. Wartawan boleh disuruh, tetapi wartawan tidak bisa disuruh-suruh. Jadi kalau berbicara mengenai independensi media, terbentuknya forum pers sebetulnya dilatar belakangi oleh semangat bagaimana ketika kita masuk era di mana para kapitalis menjadi pemilik media, itu yang namanya newsroom dan pemimpin redaksi masih mempunyai independensi, dan itulah yang akan terus diperjuangkan oleh para wartawan, termasuk oleh para pemimpin redaksi dan forum pers, bahwa media tidak akan pernah bisa survive kalau dia hanya dijadikan kepentingan kelompok tertentu. Karena media itu basis kekuatannya itu adalah credibility. Credibility itu hanya bisa dibangun kalau orang-orang yang bekerja di dalam institusi itu bekerja dengan penuh kesungguhan dan punya rasa tanggung jawab, dan kembali pada apa yang dikatakan oleh Tirto Adi Suryo, sampai kapanpun tugas dari wartawan adalah bagaimana ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Terima kasih Pak Tommy, kita berikan tepuk tangan dulu. Satu pengakuan jujur dari Pak Tommy bahwa era Soeharto kemarin masih dikuasai oleh RCTI, Brother dan sisternya, tapi toh RCTI terus mempublish bagaimana kejatuhan Soeharto pada 98. Tetapi intinya jurnalis tidak bisa diatur-atur gitu ya Pak Tommy. I would like to make a little summary. So, regarding independency of the media in Indonesia, we have to track back our history back in 1989. That is the first time. 1989. That is the first time when the private television is being given permit by the government, even though it was given to the families of Suharto's, the New Order's families. But the media itself was first formed in Indonesia back in 1903 when Medan Priayi was formed. It was formed during the colonial era and aimed to educate the people. Post 1998, during the Reformation, the journalist played its role to overthrow the Suharto's regime, and the three medias who are owned by the families, namely RCTI, TVRI, and CPI, help and amplify the cause and overthrow the old regime. Nowadays, the TV owners are entrepreneurs and they make it into industrial. Hence, the media only to accommodate the interests of certain people. And for us, being journalists, we have to honor and uphold our ethics. And newsroom and also editor-in-chief have this responsibility to make sure that the independency will always be there in the media, in television. 5 menit berikut akan digunakan oleh Ibu Enda Taufik dari TVRI. Beberapa kalangan mengatakan ini TV pemerintah. Apakah betul suara pemerintah di dalamnya? 5 menit ini akan digunakan, dan sambil kami mengundang Pak Eko Ardianto NTV mengambil tempat di depan. Silakan Ibu Enda, 5 menit dari sekarang. Baik, terima kasih Bapak Gubernur dan juga rekan-rekan wartawan yang saya hormati. Tentu saja ketika kita bicara pemberitaan di TVRI, kita tidak bisa menafikan sebuah fakta bahwa perjalanan TVRI memang luar biasa mengalami sebuah dinamika. TVRI sekarang menjadi sebuah lembaga penyiaran publik di Indonesia. Namun demikian, TVRI masih lekat dalam benak masyarakat. TVRI tidak bisa dilepaskan dari Orde Baru, dari pemerintahan Orde Baru, kemudian ke pemerintahan reformasi saat ini pun memiliki sesuatu yang selalu saja lekat dengan TVRI. TVRI berusaha untuk menjadi televisi yang independen, memberitakan fakta-fakta, memberitakan berita-berita dan peristiwa tentu saja yang mengacu kaidah jurnalistik. Namun demikian, kami harus mengakui, ketika reformasi bergulir, ada satu hal yang barangkali teman-teman masih ingat. Mulai hari itu, TVRI tidak lagi menayangkan film J30 PKI. Paling tidak kita terbebas dari satu tekanan bahwa kita dulu memang harus menayangkan hal tersebut. Poin yang kedua adalah dulu di era Orde
Orde Baru, TVRI ketika masa kampanye, suka tidak suka seluruh jaringan televisi yang ada di Indonesia, 28 stasiun yang ada, harus bersama-sama playback pada saat juru kampanye nasional menyampaikan pidato. Seluruh stasiun daerah termasuk stasiun Manado saat itu pada saat time to 00 playback di Jakarta, maka di stasiun daerah yang sama juga harus playback hal yang sama. Itu artinya bahwa ada perintah yang harus kami laksanakan. Di era reformasi ada sebuah perubahan yang tentu saja menjadi semangat kawan-kawan di newsroom TVRI. Tetapi saya pikir teman-teman masih ingat beberapa kasus yang harus kami hadapi ketika kasus TVRI Gorontalo misalnya diserang. Sesungguhnya bahwa kawan-kawan memberitakan sebuah fakta. Saat itu calon incumbent dinyatakan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara bahwa tidak dapat maju untuk yang kedua kalinya. Namun demikian massa tidak begitu saja percaya. Mereka kemudian merangsek masuk ke TVRI Gorontalo. Ini adalah sebuah fakta yang dihadapi oleh para jurnalis di era keterbukaan saat ini. Poin yang kedua, saya pikir berita yang juga menjadi perhatian masyarakat adalah masalah penayangan konvensi. Itu juga bukan hal keputusan semata-mata dari redaksi, karena saat itu kami hanya memutuskan untuk menayangkan berita tersebut hanya dalam breaking news. Tetapi kami tidak pernah menyangka sama sekali kalau kemudian ada perintah secara khusus untuk menayangkan hal tersebut. Artinya, kendati pun kita menjaga independensi, ada sebuah kekuatan quote-unquote yang tidak mungkin bisa kami tolak karena melibatkan beberapa kepentingan-kepentingan politik tentu saja. Dampak dari itu semua luar biasa bagi TVRI hingga pada hari ini. Sampai kemudian Komisi 1 bahkan menjatuhkan, saya tidak ingin mengatakan sanksi, tetapi kemudian memblokir anggaran TVRI. Ini artinya apa? Ada banyak kepentingan yang bermain bagi TVRI. Sementara TVRI sebenarnya mengemban sebuah lembaga penyiaran publik. Kita ingin bahwa TVRI sebenarnya orientasinya adalah pada publik, tetapi rupa-rupanya ada banyak hal yang mengikat seolah-olah TVRI dituntut untuk menyampaikan sesuatu sesuai dengan hati nurani. Di sisi lain kita juga pegang karena anggaran TVRI memang masih dari APBN. Ini adalah sebuah fakta yang dihadapi oleh TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. Tetapi tentu saja kami di newsroom berusaha sekuat tenaga untuk menyampaikan bahwa berita-berita yang kami sampaikan kepada publik adalah berita-berita yang tentu saja faktual, aktual, dan menarik. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Ibu Enda. Posisi yang paling dilematis tentunya berada di TVRI karena mereka menggunakan dana pemerintah. Apakah harus bersuara lantang mengkritisi setiap kebijakan pemerintah? TVRI is our public state television. It was once attached to the New Order, and then during the Reformation, TVRI is one of the televisions that overthrew the old regime. And starting 1998, TVRI is not any longer broadcasting the T13STTI movie. It is one of the movie of our Black history where the general are being slaughtered. And then the TVRI Gorontalo also once faced a problem where it was ambushed and attacked by the mass because of the incumbents' issues. And then regarding conventions, they have stated that it's not redactional, and to put it in the breaking news, it was instructed by the central. One of the problems that TVRI also faced is the commission went from the House of Representatives in Indonesia blocked their budget because TVRI is funded by the state budget, and it is such a dilemma because somehow TVRI would like to be pro the people of Indonesia, but at the same time the budget is being funded by the state budget. But anyhow, anyway, TVRI will always be trying to deliver news that is very actual, factual, and interest and pro people. Baik.
Nah, 5 menit berikut akan digunakan oleh Bapak Raffi tadi dari Indosiar. Apakah bisa menyinggung juga dapur SCTV? Terserah, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum. Kami memang satu redaksi dengan SCTV, jadi sudah satu newsroom di bawah pemimpin redaksi Kanur, jadi kebijakan redaksinya sama. Dan mungkin cerita saya tidak akan sehebat di TVRI, karena ketika pemilu kemarin kita adem ayem saja, syukur alhamdulillah. Sehingga ketika kita mau sebut pemilu, bahkan buat TV kita berani membuat sebuah tagline kita paling independen, gitu, sebagai pengawal demokrasi. Terus terang memang ini blessing karena pemilih ternyata tidak begitu campur terhadap redaksi. Justru pemilih menantang kami seberapa jauh kita bisa objektif dan independen. Terus terang memang saya tidak pernah melihat ada ancaman dari peran negara, kemudian aturan, kita dapat anugerah kemerdekaan pers. Justru sekarang kembali pada teman-teman jurnalis bisa nggak menggunakannya. Kemarin di newsroom bahkan beberapa teman punya preferensi terhadap nomor 1, nomor 2 itu kadang-kadang harus kita ingatkan. Justru tidak ada ancaman dari luar ataupun internal yang menyebabkan kebijakan kita harus mengikuti 1 atau 2. Sampai-sampai untuk menjaga itu kita membuat sebuah satgas semacam ombudsman yang setiap hari menghitung durasi dan setiap hari menghitung jumlah tayangan antara 1 dan 2, kemudian tone-nya seperti apa, ya. Jadi tiap hari kita disuguhi oleh sebuah kesimpulan. Hari ini SCTV kemana, Indosiar kemana, tone-nya bagaimana, jadi kita tahu. Nah, itu sebagai koreksi kita. Yang nomor 2, saya justru ingin mengencourage teman-teman di organisasi. Kalau tadi kita bicara soal kompetensi, mungkin kita sudah harus belajar lebih ke depan lagi, mengingatkan kepada teman-teman sebagai profesi untuk kembali ke kode etik. Jadi terus mengulang mengenai kode etik, karena profesi kita ini profesi yang punya tanggung jawab terhadap publik, ya. Tidak hanya kompetensi secara profesi, jago membuat berita segala macam, tapi ingat kembali kepada kode etik itu yang harus diulang kembali. Jadi divisinya mungkin harus ada tidak kompetensi tapi kode etik lagi. Saya kira itu dulu. Terima kasih. Pak Gafar, ombudsman-nya sejak kapan sejak bergabung dengan jadi ad hoc. Jadi kita bergabung dengan SCTV. Ya, Indosiar SCTV secara ad hoc, jadi dibentuk orang-orang dari berbagai